Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast kelompok 2. Saya Veronica Dea Puspitasari dari kelas 10 IPS 2, nomor absen 35. Saya Gabriel Kinayungan Utama dari kelas 10 MIPA 1 absen 12. Halo, nama saya Gerardus Farel Yukinanta. Saya dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 12. Halo guys, namaku Landa Meswara, biasa dipanggil Mahes, dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 18. Pernah gak sih kamu makan puding? Puding terbuat dari ganggang laut atau yang disebut juga rumput laut. Nah, tahukah kamu ternyata rumput atau ganggang laut itu bukan tumbuhan loh, tetapi termasuk dalam kingdom Protista. Wah, aku baru tahu kalau puding itu ternyata terbuat dari ganggang laut dan termasuk dalam kingdom Protista. Jadi ingat dulu waktu kecil, aku pernah diajak ibuku untuk ke toko beli puding. Terus karena kita datangnya terlalu pagi, tokonya masih baru siap, sehingga pudingnya masih belum dipotong-potong. Jadi pelayan tokonya menyuruh kami untuk tunggu sebentar. Pasti saat kamu dan ibumu menunggu pudingnya, kamu sering memperhatikan jarum jam yang berputar kan? Rasanya lama sekali ya waktu berjalan. Nah, tahukah kamu yang kamu perhatikan itu adalah salah satu contoh benda dengan gerak melingkar beraturan. Sebab jarum jam selalu berputar dengan menempuh sudut yang sama. Misalnya jarum detik menempuh 360 derajat selama 1 menit. Begitu juga dengan jarum menit dan jam. Masing-masingnya punya besaran sudut tersendiri. Mengapa sih kecepatan atau kelajuan linearnya tetap? Hal ini disebabkan oleh kecepatan sudut yang juga tetap. Kecepatan sudut tetap karena arah kecepatan sudut sama dengan arah putaran partikel. Karena besar dan arahnya yang tetap, besaran vektor yang ada pada GMB adalah kecepatan sudut. Bagaimana dengan percepatan sudut dan linear pada GMB? Perubahan kecepatan sudut atau percepatan sudut adalah 0, karena kecepatan sudut tetap. Begitu pula dengan percepatan linear. Karena percepatan sudut 0, maka percepatan linearnya pun 0. Nah, apakah tidak ada percepatan pada gerak melingkar beraturan? Tentu saja ada, yaitu percepatan yang tegak lurus dengan lintasan yang mengakibatkan kecepatan linear berubah-ubah. Nah, apakah tidak ada percepatan pada gerak melingkar beraturan? Tentu saja ada, yaitu percepatan tegak lurus dengan lintasan atau bisa disebut percepatan sentripetal yang mengakibatkan arah kecepatan linear berubah-ubah. Wih, keren. Aku aja nggak bisa mikir sampai sejauh itu loh. Oh ya, kayaknya Farel ada cerita tentang perjalanan karir tokoh besar di Indonesia deh. Ceritain dong. Oke, jadi di sini saya akan menceritakan perjalanan hidup William Tanuwijaya dari 0 sampai sukses. Nah, setelah lulus SMA, beliau merantau ke ibu kota untuk kuliah di Universitas Bina Nusantara atau yang biasanya disebut BINUS. Waktu itu perjalanan hidupnya sangat lika-liku, apalagi di tengah ayahnya yang sedang sakit. Jadi dia waktu itu harus bekerja sebagai penjaga warnet dan sambil kuliah. Setelah lulus kuliah, William Tanuwijaya bekerja di kantor dengan pengembangan software komputer. Beliau berada selama 4 tahun di PT Bolehnet Indonesia, kemudian pindah ke PT Sinan Pratama selama 9 bulan lamanya, dan dilanjut sebagai software developer. Dengan bekal keahliannya di bagian IT dan Business Development Manager, lalu beliau mendapatkan ide untuk mendirikan yaitu namanya Tokopedia. Nah, selama 2 tahun akhirnya atasannya memberikan modal padanya, dan di tahun 2007 bersama Leontinus Alva Edison akhirnya Tokopedia pun dibangun dan resmi pada tahun 2009. Pada tahun 2009, William Tanuwijaya berhasil mendapatkan investor dan tepat di tanggal 6 Februari tahun 2009, beliau resmi mendirikan Tokopedia dan perkembangan Tokopedia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan di tahun 2014 mendapatkan kucuran dana sebanyak $1 juta dari SoftBank Internet dan juga Square Capital demi mendapatkan situs tersebut sebagai marketplace internasional. Tokopedia yang semakin berkembang, tentu saja hal ini membawa pengaruh terhadap kehidupan perekonomian. William Tanuwijaya pun sekarang memiliki kekayaan yang ditaksir sekitar $130 juta
atau jika dirupiahkan itu sekitar 1,8 triliun ya. Wah, itu memang banyak banget ya. Nah, oke, jadi di sini hal yang dapat diteladani oleh William Tanuwijaya itu, beliau itu tidak pernah mengenal kata yang namanya menyerah. Dia tuh terus berjuang agar cita-citanya itu tercapai. William Tanuwijaya is an Indonesian entrepreneur. He is the co-founder of Tokopedia, an Indonesian technology company with a leading e-commerce business. William Tanuwijaya represents Indonesia as young global leader at the World Economic Forum. In 2019, he received Satya Lancana Wirakarya or Medal of Honor from the President of Republic of Indonesia for his contribution to Indonesia's technology and economic growth. Wah, menginspirasi banget ya perjalanan karir William Tanuwijaya, pantang menyerah dan gigih. Setiap manusia pasti diciptakan dengan hati nurani untuk mengarahkan diri pada hal yang tidak menyimpang. Dan William Tanuwijaya dapat menyesuaikan diri dengan situasinya. Lalu secara tidak langsung menanamkan buah roh, yaitu penguasaan diri, karena ia berpegang teguh pada tujuannya. William Tanuwijaya berpegang pada keinginan utamanya untuk menjadi pebisnis dan bekerja keras hingga ia bisa mendirikan online shop Tokopedia. Lalu tentang kepribadiannya, William Tanuwijaya itu panutan banget loh, karena dia disiplin dan pantang menyerah. Bagaimana kita bisa tahu tentang kepribadiannya? Nah, akan aku jelaskan. Kepribadian itu diperoleh seseorang dari sosialisasi saat individu belajar dari lingkungan sekitar, terutama keluarga. Kepribadian juga corak tingkah laku sosial yang meliputi corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap yang melekat pada seseorang apabila berhubungan dengan orang lain atau menanggapi suatu keadaan. Dari sini kita bisa simpulkan tentang perjalanan karir William Tanuwijaya dalam menghadapi masalahnya. Ia bekerja keras membiayai kuliahnya karena untuk membantu meringankan kondisi ekonomi keluarganya dan karena sang ayah yang sakit. Dengan bekerja menjadi penjaga warnet, dengan ini bisa dilihat bahwa kepribadian William Tanuwijaya yang pantang menyerah, bertanggung jawab, dan bekerja keras. BTW guys, ngomong-ngomong tentang negara kita juga punya batasan dan haknya yang diatur di pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 loh. Dalam penjelasan wilayah negara dikemukakan ke dalam beberapa bagian, yaitu pertama, wilayah dataran termasuk tanah di bawahnya. Wilayah daratan adalah bagian dari wilayah negara di mana rakyat atau penduduk dari Indonesia bermukim secara permanen. Kedua, wilayah perairan. Kedaulatan negara berada pada di wilayah pantai. Perairan kepulauan yang meliputi wilayah laut teritorial, ruang udara di atasnya, dan dasar laut yang meliputi lapisan tanah yang berada di bawahnya. Ketiga, wilayah dasar laut dan tanah yang di bawahnya terletak di bawah wilayah perairan. Berarti negara memiliki kedaulatan terhadap dasar laut dan tanah di bawahnya. Segala sesuatu yang ada di bawah tanah tersebut merupakan hak sepenuhnya atas negara. Yang terakhir, wilayah ruang udara. Ruang udara merupakan wilayah yang terletak di atas wilayah daratan dari negara. Bener banget, dan tentang batas wilayah juga berkaitan dengan cita-cita kita loh. Jadi, misal aku bercita-cita menjadi pengusaha kuliner, dan untuk itu aku pasti harus mencari lokasi strategis atau tempat yang tepat untuk membangun usaha, lalu mempromosikannya. Pada saat ini, banyak alternatif yang sudah banyak dipakai seperti internet salah satunya. Banyak kegiatan yang sudah dilakukan dengan menggunakan internet, contohnya pemasaran budaya lokal non-benda, dengan cara mempromosikan lewat media sosial seperti website, WA, Facebook, maupun Instagram. Cara melakukannya juga mudah, hanya dengan memposting foto produk yang akan dipasarkan lewat website ataupun media sosial lainnya. Selain menggunakan internet, mempromosikan produk juga dapat melalui brosur, poster, banner, televisi. Dengan mengenali berbagai kekayaan objek budaya lokal di daerah setempat, seperti pakaian tradisional, rumah adat, senjata tradisional, alat musik, dan lain-lain. Pengetahuan dan apresiasi kita terhadap hal-hal tersebut dapat mendorong munculnya ide untuk pembuatan produk kerajinan. Ide bisa muncul secara tidak berurutan dan tidak lengkap, namun juga dapat muncul secara utuh. Salah satu dari kita bisa saja memiliki ide tentang satu bentuk unik yang akan dibuat.
Oh iya, satu lagi nih, aku mau ngetes kalian untuk menjawab soal matematika. Simak soalnya ya. Waktu rata-rata yang diperlukan sekelompok siswa untuk menyelesaikan sebuah soal matematika adalah 3 menit. Catatan waktu pengerjaan siswa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata. Tulislah sebuah persamaan untuk menampilkan situasi ini. Kemudian selesaikan persamaan itu untuk menentukan waktu tercepat dan waktu terlamanya. Kayaknya aku ingat soal ini. Aku coba jawab ya. Persamaan untuk menampilkan situasi ini adalah X-3 sama dengan 1 dengan X menyatakan waktu yang diperlukan siswa untuk menyelesaikan sebuah soal. Waktu tercepatnya sama dengan 2 menit dan waktu terlamanya 4 menit. Nilai mutlak adalah jarak antara bilangan tersebut dengan bilangan 0 pada garis bilangan. Jadi karena jarak hasilnya selalu positif, maka nilai mutlak pun hasilnya selalu positif. Sehingga jawabannya waktu tercepat adalah 2 menit dan waktu terlamanya 4 menit. Gak kerasa ya, podcastnya udah hampir 10 menit, mungkin udah lebih. Jadi mari kita akhiri sampai di sini dulu. Semoga podcast kami bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.